Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu dari desa kecil nekat pergi ke luar negeri demi masa depan anaknya. Ia bekerja di rumah mewah, digaji besar, bahkan diberi hadiah mahal setiap bulan. Tapi apa yang terlihat seperti keberuntungan, ternyata jadi awal dari keterjebakan panjang. Ia tidak boleh keluar rumah, tidak bebas berkomunikasi, dan pelan-pelan kehilangan jati dirinya. Selama setahun, ia bertahan dalam diam, sambil menyusun rencana untuk satu hal, pulang. Tapi saat kesempatan itu datang, keputusan yang harus ia ambil tidak mudah, karena pulang berarti melawan semua yang pernah ia relakan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Laila masih mengingat betul hari pertama saat ia menginjakan kaki di rumah besar itu. Megah, dingin, dan terlalu sunyi. Ia berdiri di ambang pintu dengan koper lusuh dan hati yang penuh harap, sambil menahan sesak karena baru saja berpisah dari anak semata wayangnya. Tuan Ibrahim menyambutnya dengan senyum tipis, sedangkan Tuan Karim hanya mengangguk singkat sebelum kembali menatap layar laptop. Laila mencoba bersikap sopan dan tenang, meski hatinya seperti diaduk. Ia tidak tahu akan seperti apa hari-harinya di tempat asing itu. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan demi masa depan anaknya. Sejak awal, ia telah menanamkan dalam hati bahwa ini hanya akan menjadi soal waktu. Beberapa tahun bekerja, lalu kembali. Tapi waktu ternyata berjalan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Rumah itu, dengan segala kemewahannya, menyimpan banyak hal yang tak terduga. Hari-harinya di awal dipenuhi pekerjaan rumah tangga seperti biasa, menyapu, memasak, mencuci. Tapi tak lama kemudian, situasinya berubah perlahan. Ia mulai dipanggil bukan hanya untuk membersihkan ruangan, tetapi juga duduk di balkon menemani Tuan Ibrahim minum teh. Kadang, Tuan Karim memintanya duduk mendengarkan cerita-cerita lamanya, tentang masa muda, bisnis, dan mimpi-mimpinya yang belum sempat tercapai. Laila mendengarkan dengan sopan, mencoba menanggapi secukupnya, meski dalam hati ia tak benar-benar mengerti apa maksud semua ini. Ia mulai merasa seperti sedang diposisikan sebagai teman, bukan pekerja. Tapi entah kenapa, semakin ia diperlakukan dengan istimewa, semakin ia merasa jauh dari dirinya sendiri. Rumah itu seperti merenggut ruang pribadinya sedikit demi sedikit. Tak ada kata kasar, tak ada makian, namun batas itu perlahan kabur. Apa yang tampak sebagai kebaikan lama-lama berubah menjadi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Laila tidak bisa menolak saat diajak mengobrol malam-malam, walaupun tubuhnya lelah. Ia tak bisa berkata tidak saat diminta menemani duduk selama berjam-jam, walau pekerjaan rumah belum selesai. Dalam diam, ia mulai kehilangan kebebasan kecil yang selama ini dianggap biasa. Memilih diam di kamar, menulis di buku hariannya, atau sekadar merenung. Ia tak pernah benar-benar diberi izin untuk keluar rumah sendirian. Telepon hanya boleh dilakukan seminggu sekali, dan itu pun dibatasi waktunya. Laila mulai menyadari, yang ia masuki bukan hanya rumah, tapi sebuah dunia di mana kendali bukan lagi miliknya. Hari demi hari, ia berusaha menyesuaikan diri, tapi dalam hati yang terdalam, ada sesuatu yang mulai tergores. Malam hari menjadi saat-saat paling sunyi dan menyakitkan bagi Laila. Setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai tenang, ia duduk di sudut kamarnya yang sempit, memeluk lutut sambil menatap dinding kosong. Ia sering menangis dalam diam, menahan sesak yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Bayangan anaknya selalu hadir setiap kali ia memejamkan mata, tertawa, menangis, memanggil ibu, dalam angan-angan yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Ia menulis surat setiap malam, bukan untuk dikirim, tapi untuk mengingat bahwa hatinya belum mati. Di tengah rutinitas yang nyaris tanpa arah, hanya itu cara ia menjaga kewarasannya. Ia menulis tentang rindunya, tentang mimpinya untuk pulang, dan tentang ketakutannya akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia tahu dirinya kuat, tapi seberapa lama bisa ia pertahankan?
Ketika tak ada lagi yang bisa diandalkan, hanya harapan tipis yang membuatnya tetap bernapas. Meskipun dikelilingi kemewahan, Laila justru merasa makin miskin. Miskin akan kebebasan, kehangatan, dan suara yang tulus. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga yang pantas untuk membayar masa depan anaknya? Apakah semua ini layak jika sebagai gantinya ia kehilangan bagian dari dirinya setiap hari? Ia ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa suatu hari ia akan bisa pulang dengan senyum dan kebanggaan. Tapi semakin hari, semakin samar garis antara kenyataan dan kepura-puraan. Rumah besar itu, yang semula ia kira akan menjadi tempat bekerja sementara, justru menjelma menjadi panggung kehidupan yang asing dan membingungkan. Laila mulai menyadari, ini bukan sekadar tentang pekerjaan. Ini tentang identitas, tentang pilihan, dan tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Dan di sanubarinya yang paling dalam, sebuah suara kecil mulai berbisik. Akan ada saatnya kamu harus memilih. Bulan-bulan berlalu, dan seperti janji awal, Tuan Ibrahim dan Tuan Karim memberikan Laila lebih dari sekadar upah. Ia menerima amplop tebal setiap akhir bulan, lebih dari yang tertulis di kontraknya. Tak hanya itu, kadang ia diberikan sepatu bermerek, parfum mahal, bahkan satu set perhiasan emas yang disimpan dalam kotak bludru. Semua diberikan dengan senyuman dan pujian. Kamu layak mendapat ini karena telah membuat rumah ini nyaman. Tapi entah mengapa, hati Laila tidak pernah benar-benar bisa menerima semua itu dengan bahagia. Barang-barang itu hanya ia tumpuk di dalam laci, tak pernah ia kenakan, tak pernah ia pamerkan. Ia merasa seperti sedang dihujani benda-benda berkilau untuk menutupi kenyataan pahit yang pelan-pelan menggerogoti dirinya. Ia mulai merasa seperti boneka porselen, dipoles, dijaga, tapi rapuh dan kosong di dalam. Di balik pemberian itu semua, Laila tahu ada maksud yang tidak terucap. Setiap hadiah yang diterimanya seolah menjadi pengikat baru yang tak kasat mata. Ia menjadi lebih sungkan untuk menolak ketika diminta menemani ngobrol berjam-jam, meski matanya sudah berat menahan kantuk. Ia merasa bersalah jika meminta izin menelepon lebih lama, seolah ia tak tahu berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan. Dalam pikirannya yang makin lelah, ia mulai bertanya, apakah semua ini bentuk penghargaan, atau cara halus untuk membuatnya lupa jalan pulang? Ia merasa terkekang, bukan oleh dinding, tapi oleh rasa berutang budi yang makin hari makin mencekik. Setiap kali ia melihat hadiah-hadiah itu, bukannya bahagia, justru perasaan asing yang datang menghampiri. Barang-barang itu menjadi simbol ketidakbebasan yang dibungkus manis. Ia tak lagi merasa memiliki kendali atas kehidupannya sendiri. Waktu luang yang dulu ia manfaatkan untuk menulis surat atau memikirkan anaknya, kini sering tersita oleh kewajiban sosial di rumah itu. Ia duduk di ruang tengah mendengarkan kisah-kisah lama yang terus diulang, terkadang tertawa meski tak paham maksud ceritanya. Ia tersenyum saat diminta berfoto, meski hatinya tidak berada di sana. Di balik semua itu, Laila makin kehilangan dirinya sendiri. Ia jarang sekali menyebut nama anaknya di hadapan dua tuan itu, bukan karena lupa, tapi karena ia merasa tak lagi punya ruang untuk menjadi ibu. Perannya kini berubah, bukan pekerja, bukan teman, bukan keluarga. Ia seperti berada di antara semua itu, tapi tak benar-benar menjadi siapapun. Dan itu membuat jiwanya perlahan mengering. Kadang, saat malam terlalu sunyi, Laila berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Garis-garis halus mulai tampak di sudut matanya, tapi bukan karena usia, melainkan karena lelah menahan rindu dan pura-pura. Ia mencoba tersenyum, lalu menangis diam-diam, karena merasa tak ada yang bisa ia percaya untuk bercerita. Semua surat yang ia tulis makin sering berisi pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku sekarang? Apakah aku masih layak disebut ibu? Layak disebut manusia? Kadang ia merasa bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk panjang yang belum selesai. Tapi tiap pagi, suara langkah kaki di koridor rumah itu menyadarkannya bahwa ini nyata.
Hidupnya saat ini bukan tentang bahagia atau tidak bahagia, tapi tentang bertahan atau tenggelam. Dan sejauh ini, ia hanya bisa bertahan. Kemewahan yang diterimanya dari hari ke hari menjadi pengingat betapa ia telah jauh dari akar dirinya. Ia merindukan kebaya tuanya, aroma tanah di pagi hari, dan suara ayam jantan dari kejauhan. Di negeri ini, ia punya kasur empuk dan makanan lezat, tapi tak punya pelukan anaknya, tak punya senyuman ibu di dapur. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan sejati bukan pada benda, tapi pada rasa yang tidak bisa dibeli. Rasa pulang, rasa damai, dan rasa menjadi diri sendiri. Ia tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi Laila mulai yakin, suatu saat nanti, ia harus memilih antara tetap berada di dalam sangkar emas, atau membebaskan dirinya, meski harus terluka. Dan perlahan, benih keberanian itu mulai tumbuh di hatinya. Tumbuh dari kerinduan, dari luka, dan dari cinta yang tak pernah ia lupakan. Setahun telah berlalu sejak Laila menjejakkan kakinya di rumah megah itu. Ia tak pernah menyangka bahwa waktu bisa terasa begitu lambat sekaligus begitu cepat. Hari-harinya berjalan dengan pola yang nyaris tak berubah. Bekerja, tersenyum, berpura-pura nyaman. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Jika dulu ia hanya ingin bertahan, kini ia mulai ingin bebas. Setiap malam saat duduk di lantai kamarnya, Laila menulis surat-surat yang tak pernah ia kirim. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk anaknya, bukan untuk ibunya di desa, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah cara untuk tetap waras, untuk menjaga agar hatinya tidak benar-benar mati. Dan dari baris-baris tulisan itu, benih harapan perlahan tumbuh, diam-diam namun pasti. Isi surat-suratnya tak lagi sekadar keluhan atau rindu, melainkan rencana. Ia mulai menghitung dengan cermat berapa banyak uang yang telah ia simpan, dan berapa lagi yang dibutuhkan agar bisa kembali dengan tenang. Setiap lembar rial yang ia sisihkan bukan sekadar tabungan, melainkan simbol keberanian yang sedang ia kumpulkan. Ia menyembunyikan uang itu di balik lipatan baju lamanya, jauh dari jangkauan siapapun. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk pulang adalah merancangnya dengan sunyi, karena tak ada yang akan membuka pintu untuknya, kecuali dirinya sendiri. Tapi setiap kali ia merasa hampir siap, perasaan takut menyusup. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika mereka tahu? Dalam diam, ia berperang dengan rasa cemas dan kerinduan yang tak pernah benar-benar reda. Laila tahu, ia tak bisa terus berharap pada nasib. Ia mulai mengamati sekeliling dengan lebih cermat. Jam berapa rumah sepi? Siapa yang pergi lebih dulu? Di mana letak kunci pagar? Ia menghafal jadwal kegiatan tuan-tuan rumah, memperhatikan setiap celah kecil yang mungkin bisa memberinya kesempatan untuk bergerak. Ia bahkan mengatur napasnya saat berpura-pura tertawa, hanya agar tak ada yang menyadari bahwa hatinya sedang menyusun strategi. Namun tetap saja, ia tak bisa sepenuhnya lepas dari rasa bersalah. Setiap kali berpikir tentang kabur, ia teringat senyum anaknya, dan takut bila anak itu tahu, ibunya pernah hidup dalam kebohongan. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, jika ia tetap di sana, ia hanya akan menjadi bayangan. Dan anaknya pantas memiliki ibu yang utuh, bukan ibu yang dipenjara oleh ketakutan. Meski rumah itu tetap dingin dan penuh aturan tak tertulis, Laila mulai menyimpan sedikit demi sedikit kendali atas hidupnya. Ia tersenyum seperti biasa, tapi kini senyum itu punya arah, menuju pulang. Ia tetap melayani tuan-tuan rumah dengan baik, tapi dalam hatinya ia tak lagi tunduk, hanya bersiasat. Ia mulai berbicara pada dirinya di cermin setiap pagi. Sedikit lagi, Laila, sedikit lagi. Kalimat sederhana itu menjadi mantra yang ia ulang saat hari terasa berat. Saat ingatan tentang kampung halaman terlalu menyiksa. Ia tahu bahwa dirinya yang dulu telah berubah. Tapi perubahan itu tak selamanya buruk. Dari seorang perempuan yang hanya ingin bertahan, ia kini menjelma menjadi perempuan yang ingin menentukan arah. Dan arah itu, makin hari, makin jelas, pulang. Malam-malam yang sunyi kini tak lagi hanya diisi dengan air mata, tapi juga dengan semangat yang tumbuh pelan-pelan. Di balik tubuh lelah dan tatapan kosong, ada jiwa yang mulai berani bermimpi kembali. Ia tak berharap pulang sebagai pahlawan,
Tak perlu sambutan apapun. Ia hanya ingin kembali sebagai dirinya sendiri, apa adanya, dengan segala luka dan pelajaran yang ia bawa. Ia ingin memeluk anaknya tanpa merasa bersalah, ingin mencium tanah halaman rumahnya tanpa merasa kotor. Meski banyak hal telah berubah, satu hal tetap, cinta yang ia simpan, untuk rumah, untuk anak, dan untuk dirinya sendiri. Dan cinta itu pulalah yang menjadi bahan bakar harapan, bahkan ketika dunia di sekelilingnya terus membungkam. Dalam diam, Laila menanam harapan. Dalam harapan, ia menyiapkan keberanian. Pagi itu terlihat biasa saja. Matahari bersinar cerah seperti hari-hari lainnya. Burung-burung beterbangan di halaman taman kecil rumah itu, dan suara mesin pembuat kopi berbunyi pelan dari dapur. Tapi bagi Laila, pagi itu terasa berbeda. Saat sedang membersihkan ruang kerja Tuan Karim, matanya tak sengaja menangkap selembar kertas di atas meja. Tiket pesawat. Ia membaca dengan jantung berdegup cepat. Nama tujuan, waktu keberangkatan, dan durasi, 3 hari di luar negeri, tepatnya ke Dubai. Di sebelah tiket itu, tertulis daftar rapat dan jadwal keberangkatan Tuan Ibrahim. Laila berdiri terpaku, tubuhnya membeku. Dunia terasa senyap saat pikirannya mulai bekerja lebih cepat dari biasanya. Apakah ini tanda yang selama ini ia tunggu? Selama beberapa jam berikutnya, Laila berjalan dengan kaki gemetar namun wajah tetap tenang. Ia berusaha menyembunyikan gejolak di dadanya saat menyajikan teh dan merapikan ruang tamu. Tapi dalam hatinya, ia sedang menyusun peta pelarian. Sebuah rencana yang sudah lama dipendam dan kini tampaknya menemukan waktunya. Malam nanti, rumah akan kosong. Ia akan sendiri. Setidaknya cukup lama untuk mengambil langkah pertama. Tapi rencana besar membutuhkan keberanian lebih besar. Ia duduk di kamarnya sore itu, menatap koper tuanya yang telah lama disimpan di bawah tempat tidur. Laila membuka lemari, mengambil semua tabungan yang ia sembunyikan, uang hasil keringat, air mata, dan pengorbanan diam-diam. Tangannya gemetar saat menghitung ulang, memastikan cukup untuk tiket pulang. Dan setelah semuanya siap, ia tahu, ini waktunya. Malam datang seperti biasa, tapi bagi Laila, malam itu seperti lonceng kebebasan yang berdentang pelan namun pasti. Setelah memastikan kedua tuan rumah benar-benar pergi, ia perlahan mengemasi koper tuanya. Ia hanya membawa yang penting, uang, paspor, sehelai kebaya tua, dan selembar foto anaknya yang selalu disimpan di dalam dompet. Ia memandangi kamar itu sekali lagi, tempat yang menjadi saksi banyak tangis, doa, dan harapan. Lalu ia duduk di meja makan dan menulis satu kalimat sederhana di atas kertas. Terima kasih atas segalanya. Kini saatnya aku pulang. Surat itu ia letakkan di tengah meja, di samping gelas teh yang belum dicuci. Ia tak tahu apakah mereka akan marah, kecewa, atau bahkan peduli. Tapi kali ini, itu bukan urusannya lagi. Laila melangkah keluar dengan langkah perlahan namun pasti. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi entah kenapa, juga terasa lebih bersih. Ia menyusuri trotoar menuju halte, dengan koper di tangan dan rindu di dada. Di sekelilingnya, kota Riyadh tampak terang. Tapi di hatinya hanya ada satu cahaya, harapan untuk pulang. Ia duduk di dalam taksi, memeluk tasnya erat, berdoa dalam hati agar semua berjalan lancar. Tak ada waktu untuk ragu. Ia tahu bahwa sekali saja ia menoleh ke belakang, semuanya bisa hancur. Tapi Laila tak menoleh. Ia sudah cukup lama hidup dalam keraguan. Kini saatnya mengambil keputusan. Saat pesawat mulai mengudara, Laila menatap jendela dan melihat kota yang perlahan menjauh. Tidak ada air mata, tidak ada senyum, hanya hening yang dalam, hening dari seorang perempuan yang telah bertahan, terluka, dan kini memilih bangkit. Di sampingnya, koper tua dan tas kecil menjadi saksi bisu perjalanan panjang ini. Ia memegang foto anaknya, menatap mata mungil di gambar itu, dan berbisik pelan. Tunggu ibu pulang, nak, sebentar lagi. Meski hatinya penuh kecemasan,
Ada juga secercah damai yang belum pernah ia rasakan selama ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Bukan karena tidak ada yang mengikat, tapi karena ia sendiri yang memutuskan untuk melepaskan. Di langit malam, jauh di atas awan, Laila akhirnya menemukan keberanian yang selama ini ia simpan dalam diam. Langit Indonesia menyambut Laila dengan warna kelabu. Bandara tampak ramai seperti biasa, tapi bagi Laila, semuanya terasa asing dan akrab dalam waktu bersamaan. Ia berdiri di depan pintu kedatangan, memeluk koper tuanya seperti pelindung terakhir dari perjalanan yang berat. Hidungnya mencium aroma tanah yang dulu selalu ia rindukan. Basah, hangat, dan jujur. Matanya menelusuri wajah-wajah yang berlalu, berharap ada yang ia kenal, meski ia tahu tak akan ada yang menjemput. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya, bahkan keluarganya. Ia ingin kembali bukan sebagai berita mengejutkan, tapi sebagai perempuan yang telah melewati badai dan kini kembali dengan pilihan sendiri. Di balik rasa lega, tersimpan luka yang tak mudah hilang, tapi juga kekuatan yang tak bisa diambil siapapun darinya. Hari-hari pertama setelah kepulangan, Laila memilih tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran desa, jauh dari keramaian dan bisik-bisik tetangga. Ia butuh waktu untuk bernapas, untuk memulihkan diri bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia menatap langit-langit kamar malam-malam, memikirkan 1 tahun yang terasa seperti 10. Ia teringat suara langkah di rumah majikan, suara detik jam yang seolah menyiksa, dan wajah anaknya yang terus hadir dalam mimpi. Kini, ia bisa menulis surat tanpa harus menyembunyikannya. Ia bisa menelepon kapanpun ia mau, bisa keluar rumah tanpa izin siapapun. Tapi kebebasan itu datang dengan harga yang mahal, harga yang tak bisa diukur dengan uang atau barang mewah. Laila tahu, meski telah pulang, dirinya tak akan pernah sama seperti dulu lagi. Setelah beberapa hari, ia memberanikan diri mengunjungi rumah ibunya di desa. Jalan setapak menuju rumah itu belum berubah. Pohon jambu di halaman masih berdiri kokoh seperti dulu. Tapi kali ini, langkah Laila terasa lebih berat. Ia membawa rindu dan rasa bersalah dalam satu tarikan napas. Saat ibunya membukakan pintu, Laila tak sanggup berkata apapun. Ia hanya memeluk wanita tua itu erat, sambil menangis seperti anak kecil. Sang ibu tak banyak bertanya, hanya mengelus punggungnya sambil berbisik, "Yang penting kamu pulang, Le." Dan bagi Laila, kalimat itu seperti air penawar. Ia tak perlu menjelaskan semuanya hari ini. Cukup satu pelukan untuk menyembuhkan luka yang selama ini ia simpan sendirian. Pertemuan dengan anaknya menjadi momen yang lebih emosional. Anak yang dulu ia tinggalkan masih kecil, kini mulai beranjak remaja. Wajahnya berubah, suaranya lebih berat, tapi matanya tetap sama. Mata yang dulu menangis saat Laila pamit pergi. Mereka duduk berdua di teras rumah, diam, hanya saling menatap. Sampai akhirnya anak itu bertanya, "Ibu bahagia sekarang?" Laila menunduk, tersenyum tipis, lalu menjawab pelan, "Belum sepenuhnya, tapi setidaknya ibu sudah tidak terjebak." Ia tak menjanjikan kemewahan, tak membawa oleh-oleh mahal, hanya membawa dirinya yang utuh kembali. Dan bagi anaknya, itu lebih dari cukup. Pelukan mereka malam itu adalah awal baru, awal dari penyembuhan, awal dari kehidupan yang akan mereka bangun bersama, perlahan tapi jujur. Kini, Laila memulai hidup dari nol. Ia membuka warung kecil, menjual makanan sederhana yang ia pelajari saat bekerja di luar negeri. Ia tidak kaya, tapi tidak lagi merasa miskin. Ia punya waktu, punya suara, dan yang paling penting, punya pilihan. Kadang, luka-luka lama itu muncul kembali, terutama saat ia sendirian di malam hari. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa hancur. Ia tahu bahwa hidup bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang terus berjalan meski pernah jatuh. Dan dari perjalanan yang panjang, Laila belajar satu hal paling penting. Pulang bukan hanya soal kembali ke tempat asal, tapi kembali menjadi diri sendiri, utuh, sadar,
dan bebas.